Y. Oh ini generasi Y, Milenial. milenial. Yang sekarang umurnya 35. Ya segibran lah. Iya, benar. Kalau mau tahu segibran lah. Iya. Teman-temannya Iya. Gibran beserta angkatannya tuh generasi milenial. Betul. Dan terakhir lembah Iya, gitu-gitu. Kalau Ninja kita kan Hattori ya. sekarang bisa online, ngerti nggak sih? Betul, Ada betul. universitas terbuka yang dari jarak jauh. Betul. Gitu kan. Betul. Kalau Halo semua, balik lagi sama aku Andini Oktaviani di JE-Pod. Kali ini aku Gokil. ditemenin sama siapa nih? Farhan Jamil. Halo, apa kabar? Sehat, Teh Okta. Sudah beberapa purnama berlalu baru Ya. datang lagi nih. Baru Di baru JE-Pod? baru Baru kerja ada emang. waktu? Baru absen. Oh, Ya baru Kayaknya nge-tap dipecat. gitu. Sekarang kan baru ya ada tab gitu, kantor kita keren banget tuh. Luar biasa, luar biasa. Ini udah banyak banget nih pembahasan-pembahasan Ini yang baru udah ya? Gini-gini baru. Ini Baru baru loh, bagus kan tim aku. Bagus, Bagus, iya. terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau bikinin aku properti. Bikinnya di mana nih? Di Wah, Canva ya? Enggak, itu langsung Pinterest. Bagus banget. Apa tadi? Ini kreatif banget ya, Ya. tim aku. Ya kalau generasi sekarang kan emang kreatif ya. Bagus. Iya dong. Iya benar. Sampai banyak berbagai duta kan dari angkatan kita. Iya, kemarin udah lama sih ya diangkat. Ini siapa penyanyi itu? Lesti Kejora diangkat jadi duta. Milenial, duta petani milenial. Oh iya, duta petani milenial gitu. Gara-gara sering ke sawah. Gara-gara Pak, saya sering ngejar layang-layang, bisa kali kan? bisa kan sekarang berbagai jenis juga ada dutanya. Iya. Karena jadi branding sendiri kan. Betul. Waktu itu ada Londok jadi duta makanan. Duta kuliner. bener. Iya bener. Oh iya? Iya, waktu odading gitu diangkat jadi duta ini. Duta dadi. Duta dari gua hantu. Bercanda Bang Ade, mulai kali bercanda. Iya nih, kan ini juga lagi rame banget nih Kang Farhan. Ya. Aku pengen singgung sedikit kemarin tentang asam sulfat dan asam folat. Bener. Yang ketuker ya, Ya, namanya juga jadi- manusia kan hilaf. Jadi salah satu cawapres dari salah satu paslon, kita nggak usah sebut namanya Gibran ya. Jadi beliau ya emang ada beritanya kan, beliau Ya. ini ngisi diskusi Di Jakarta ya, di Jakarta Selatan. pada hari Minggu kalau Ya, nggak salah ya. Ahad di Ya. 3 Desember. tanggal 34 Enggak. kan. Tanggal 3 Desember kemarin ngisi diskusi, terus dia Iya. tuh bilang ibu hamil tuh harus diperhatiin asam sulfatnya gitu. Oh iya benar. Harusnya kan asam Folat, Ah, asam lambung. asam urat juga boleh dicek dong. Masa nggak boleh dicek, siapa tuh sakit ya Nah kan? ini kan ngomongin Gibran ini kelahiran berapa sekarang? Udah 40 tahun belum? Belum. 3 Oh jadi aturannya yang dirubah 35. ya? Bener 35. Aturannya yang dirubah ya? Iya, nggak ditambahin. Enggak, umur dia yang naik. Oh, kau bilang itu ditolongin sama paman? Astagfirullahaladzim. Ya, ini ngomongin tentang pemilihan sekarang, Ya. terus juga ada hadirnya Gibran sebagai wajah anak muda mungkin Betul. tadinya ya. Iya, betul. Ini ternyata juga diketahui nih Kang Farhan bahwa emang pemilih terbesar ini dari generasi milenial dan generasi Gen Z. Gen Y berarti Jadi ternyata bisa disimpulkan kalau the next presiden selanjutnya ini bisa diambil alih. Siapa yang menentukannya itu dari anak muda loh. Iya. Kalau anak muda nggak golput dan aktif dalam mengikuti politik Ya. gitu. Ya benar. Gen Y berarti gen milenial itu Ya. sama Gen Z. Sama Zoomer, Sama generasi Zoomer. Nah, itu saya baru tahu tuh. Ternyata Gen Z itu Z-nya Zoomer. gitu. Presidennya Rian ya. Rian Jombang. Enggak dong. Rian Pahardi, gokil Rian Pahardi, luar biasa. Nah tapi kan ini sebenarnya udah digaung-gaungkan tentang Ya. pemilihan, tentang pemuda, tentang Betul. generasi anak muda, Betul. peran anak muda. Ya. Dan kita bahkan akrab banget dengan ya Gen X, Gen Alpha, Gen Y, salah satunya Gen Z. Ini mungkin ada yang masih bingung perkategorian tahun-tahun ini dari Iya, tahun berapa ke tahun betul. berapa? Jadi kalau misalnya kita ngitung dari sebelum kemerdekaan berarti ya, boleh dong jauh banget Boleh, nih. boleh. Berapa tahun berarti? 1472 3, ayo. Dari 1945 ke belakang. Oke. Jadi dari 45 ke belakang itu kalau nggak salah, enggak sih ini kalau nggak salah. Dari
dari berbagai sumber disebutin kalau itu adalah pre-boomer. Pre-boomer. Ya, bukan pre-order. Oh, oke, bagus. Dari 45 dari Pre-boomer ya, 46. pre-boomer. Ya, pre-boomer. Padahal banyak pendatang waktu itu ya, penjajah juga. Pribumi. Ya. Oh, enggak ada. lanjut. Pre-boomer. Sekarang terus generasi 47 ya. Ya. Kan 45 ke belakang. Ya, oke. Berarti 46 sampai 64 itu generasi X. Generasi X. Betul. Generasi X itu dari 65 sampai 80. Oh, salah berarti ya. Salah. Oh, kan pre-boomer berarti baby boomer Dari dong. 47 sampai 47 sampai enggak, dari 46. 46 sampai 64. Gini, kita clear dulu ya, Oke. biar pemirsa nggak bingung. Oke. Sepertinya Anda juga bingung. Si- Oke. Dari 45 ke belakang itu disebutnya pre-boomer. Oke. Dari 46 sampai 64 itu baby boomer. 46 sampai 64. Ya, Oke. itu baby boomer nih para berarti sekitar berapa tahun? Sekarang hampir 70-an. 55 ya. Sampai 70-an. Ya gitu ya. Itu sampai 64. Nah, dari 65 sampai 80 baru ya. X. X. Oke. Terus dari Dari 80 sampai 90. apa tuh? Y. Oh, ini generasi Y, Milenial. milenial. Yang sekarang umurnya 35. Ya segibran lah. Iya, benar. Kalau mau tahu segibran lah. Iya. Teman-temannya Gibran beserta angkatannya tuh generasi milenial. Betul. Dan terakhir ada kita ya, generasi Zoomer. Zoomer dari 90 sampai 2010. Iya. Dari 97 sampai 2012. Oke. Itu Gen Z. Dari 2013 ke atas itu namanya Alpha. Alpha. Yang gemes-gemes tuh generasi Alpha. Berarti kalau yang sekarang 2013 tuh baru SD SMP ya? Enggak dong. 10 tahun dong. 2013 sekarang 2023. Oh iya benar. Masih SD, Iya, kelas benar. 1 SMP gitu-gitu. Ya, tapi mainannya udah beda ya. Iya. Ya karena kan lahirnya udah di dalam teknologi yang maju. Benar. Nah, dari sekian banyak generasi ini yang tadi sangat memusingkan, ternyata kalau Iya. di part-part gitu ya. Kita bakal bahas satu aja Yuk. nih. Angkatan Generasi, kita dong, Z. generasi Zoomer. Ya, Kita dari bakal tadi dari bahas. 90 sampai 2010. Betul. Jadi teman-teman, generasi Z ini adalah orang-orang atau demografi yang memang lahir dari tahun 97 sampai dengan 2012. Betul. Jadi buat teman-teman yang kelahirannya 97 sampai 2012 termasuk aku, kamu mungkin ya, itu generasi Zoomer juga. Ternyata punya ciri khasnya sendiri setiap generasi gitu. Beda-beda karakteristiknya. Betul, karakteristiknya beda-beda. Kalau misalnya kita bandingin sama yang sebelum kita mungkin ya, Ya. sama milenial. Jadi kalau misalnya milenial itu dari sumber yang aku dapat ini adalah orang-orang yang lahir ketika peralihan analog ke digital. Betul, berarti tahun 80-an tadi ya? Ya, betul. Iya, peralihan dari analog ke digital. Ya, yang itu mungkin kalau milenial. kalau nikmatin musik masih di kaset pita, Betul. mulai ke kaset piring CD gitu. Iya, gitu-gitu. Yang bisa ada gambarnya. Terus Iya, bener. dari kalau kita kan sekarang tukeran musik juga gampang. Kalau dulu kan pakai infrared tuh nggak, yang HP-nya Iya. harus deketan, nggak Harus bisa nempel, jauh. Iya, iya. kalau misalnya jauh nggak kekirim Iya, tuh. betul, betul. Itu generasi-generasi. Iya, sekarang Kok kalau kita tahu sih, kan kita Gen Z. sekarang kita kalau tukeran lagu ya apa, sharing playlist ya. Iya, udah Link-nya link, gitu. udah link kan, udah Bener, enak bener. banget. Nah itu jadi kalau milenial itu lahirnya pas peralihan teknologi analog ke teknologi digital. Kalau kita nih Gen Z ini lahir saat teknologi ini tuh udah berkembang dan maju. Mulai berkembang dan maju. Betul Ya, gitu. ya. Ya, Jadi internet juga 90-an di kita udah komputer-komputer tuh iya, udah pada lumayan iya, bisa betul, dipakai betul, main betul. game ya. Iya betul. Nah itu bedanya milenial. Salah satu mungkin ya yang bisa kita garis bawahi kalau Gen Z itu ya lahirnya, kalau milenial pas peralihan teknologi analog ke digital. Kalau misalnya kita lahirnya memang ya lahir udah tahu internet, ngerti nggak Betul, sih? internet udah. Lahir udah bisa akses apapun. Betul, YouTube juga Betul. berdiri 2005. Iya, udah Ya, kan. benar, Jadi benar. lahir tuh udah dengan teknologi, bahkan ya TV aja udah berwarna, udah enak gitu kan. Iya, benar. Udah bisa streaming meskipun memang nggak semudah saat ini gitu. Iya. Biayanya nggak semahal Iya. saat itu gitu. Iya. Kalau sekarang kan kuota berapa giga juga udah berapa belas ribu doang. Dari perjalanan itu yang kita dianggaplah teknologi sudah mulai berkembang, akhirnya membentuk pribadi-pribadi yang juga beda dari sebelumnya. Betul sekali. Nah, ini tuh
selain kita disebut Gen Z, jadi ada ahli psikologis ini nyebut kita sebagai Gen-net. Genet. Oh, Iya, bagus. namanya Gen-net Kayak gitu. warnet ya. Iya, gitu. Generasi internet. Iya, betul. Karena kan kalau misalnya kita ini karena lahir dengan akses yang mudah, Ya. internet yang sudah cepat Ya. gitu. Jadi bagi kita ya beradaptasi dengan teknologi itu mudah. Mudah. Untuk generasi Z itu lebih unggul, terus lebih mudah. Jadi gimana? Jadi lebih manja. Mungkin salah satu efek negatifnya itu karena semuanya serba instan mungkin ya. Serba lebih ada. mudah, Oh, iya, lebih iya, mudah benar, kan. Benar. Ya semuanya dong, beli Iya. pulsa nggak perlu lagi ke counter. Iya. Beli makan nggak perlu lagi harus pergi keluar. Iya. Orangnya, abangnya yang datang kan. Bener. Iya, Itu kayak kan biasanya gitu. kalau abang-abangan cerita, oh kapung kurma. Wah, udah seru diadu tuh kalau udah adu nasib gitu seru tuh. Biasanya bakal panjang tuh. Iya bener. Dan akhirnya dari bukan pembiasaan ya, dari struktur alam semesta yang sudah sangat amat berubah, terlalu berlebihan ya, itu melahirkan generasi yang apa, bisa dibilang apa? Ya karakteristiknya beda-beda kan. Hmm. Jadi setiap generasinya akan punya ciri khas, akan punya kelebihan, kelemahannya masing-masing. Dan kita bakal bahas karakteristik Gen Z. Salah satu ciri khasnya Gitu. Yang pertama ini adalah digital native. digital native. Iya, jadi Sudah sangat amat biasa dengan dunia digital. betul, dia sangat amat terkoneksi dengan digital Iya. gitu-gitu. Makanya kan foto-foto Dari lahir udah punya Instagram. betul, makanya foto-foto Gen Z pas lahir tuh ada, ngerti nggak sih? Komplit, Iya, iya. dari ibunya keringetan sampai dia ada digendong tuh ada kan Gen Z. Karena dari lahir, Iya bener ya. Iya. bahkan mungkin dari dalam kandungan juga udah terbiasa. Enggak, generasi kita. Enggak, belum ada dong. Kalau yang kaya Udah. raya mah ada ya. Iya, karena kita Punya. miskin aja sih sebetulnya. Iya bener. Kalau yang kaya raya punya Kalau- kamera. Iya kan, iya benar. Iya, Jadi saya udah aja sih yang udah nggak diabadikan dari kayak maternity ibunya sampai Iya. dia Udah jadi ada generasi. USG belum sih waktu kita lihat? Udah dong. Ah, udah ya. Udah lah, gila kali. Udah. Ini Paraji guys ya. Jadi agak sulit ya gimana cara mendokumentasikan itu. Iya, udah ada foto maternity, udah ada Apa pas itu dia- maternity? Ini foto ibunya pas hamil. Ah, Nah, jadi digital native artinya secara sederhana ini emang dari lahir udah terkoneksi sama dunia digital. enggak sih. Betul. Yang kedua ada apa nih, Kang Farhan? Ada ambisius. Betul. Oh iya anak-anak sekarang, Iya. anak-anak sekarang generasi kita, teman-teman kita banyak yang wah gitu. Iya, betul. Jadi dia Apakah dulu orang-orang dulu lebih santai, maksudnya gimana? enggak, jadi ambisiusnya untuk hal karir, kesuksesan. Iya, orang-orang dulu gimana? Ya sekarang kan orang-orangnya workaholic banget, ngerti gak sih? Workaholic. Iya kan, sukanya kerja. Penjunjung work life balance. Iya, gokil. yang gitu-gitu Iya, kan, iya, ngerti iya, nggak iya, sih? iya. Iya, yang gitu-gitu kan. Kalau yang dulu mungkin bekerjanya bukan artinya emang lebih santai, enggak. Jadi dulu tuh lebih gimana ya? Teratur. Enggak terlalu banyak gaya hidup, Kang Farhan. Tertata. Enggak, bukan. Jadi tidak terlalu banyak gaya hidup. Tatanya Tata Alianda tuh. Iya. Ya lebih rapi. Enggak, Jadi- atau mungkin ini saya punya barusan terbesit Wahyu ya. Atau mungkin karena sekarang kayak ada statement Gen Z sulit membeli rumah. Nah, Karena iya, jadi gini mereka loh. bersungguh-sungguh. Iya, kenapa dikatakan ambisius? Ya karena mereka lebih tahu apa yang mereka mau. Kalau orang dulu mungkin stepnya gitu-gitu aja, ngerti gak sih? Habis sekolah, nikah, punya anak, ya jadi ibu, gitu-gitu. Kalau sekarang bahkan mungkin mereka kan nyerap informasinya lebih luas nih. Oke. Ya masuk kan, akal. jadi Benar, benar. jadi dia lebih tahu, lebih luas wawasannya. Ternyata banyak pekerjaan yang memang tidak diperkenalkan oleh orang tua kita. Kan kalau kita taunya cita-citanya apa? Dokter, TNI, pesepak bola, yang gitu-gitu aja kan yang kelihatan. Nah, kalau misalnya generasi Z ini karena memang punya kesempatan explore mungkin ya yang lebih besar, jadi dia Oke. bahkan tahu nih pekerjaan-pekerjaan yang yang kayak gitu ada kerjaannya ya, gitu loh, gitu. Benar-benar. Atau ini saya baru kemarin nonton podcastnya orang, aduh saya lupa, sorry banget saya lupa namanya. Beliau itu menggambarkan situasi sekarang, generasi sekarang kenapa lebih tadi mungkin lebih mengeksplor, Iya. lebih ingin serba tahu, karena yang dia lihat pun di dunia internet ini tuh sangat amat luas. Iya. Analoginya cukup bagus gini. Mungkin kita dulu pulang ke rumah, mama masak apa, masak ini, misalkan masak satu makanan, Nah, ya iya, udah iya. makan itu aja. Iya. Tapi sekarang diibaratkan kamu pulang ke rumah, mamahnya masak, terus tembok tetangganya diganti sama kaca.
yang mereka makan juga kita jadi tahu. Oh, Iya. kita mah jadi cuma makan ini dong. Kok tetangga kita makannya lebih bagus. Nah, Iya. jadi lebih transparan Iya, karena betul. internet ini, ya Iya, kan. bisa jadi karena Kita itu nggak kan. tahu Rubicon itu seperti apa, kita jadi tahu Iya, gitu. karena Halo gitu. bocil. Gitu kan. Jadi kita jadi oh ternyata ada ya mobil mewah namanya Rubicon Iya, gitu, nggak gitu bayar ya. pajak gitu-gitu. Jadi kita tahu banget kan. Iya, jadi yang ciri yang kedua selain tadi digital native juga ternyata kita tuh ambisius dan itu betul karena kita punya keinginan yang memang harus terpenuhi tidak sesederhana generasi sebelumnya. Jadi kalau yang lain, kalau misalnya generasi sebelumnya mungkin kerja, yang penting bisa sekolah, bisa makan, entah makanannya apapun itu yang penting layak dimakan, terus bisa hidup untuk hari esok, gitu kan, sesederhana itu. Nah generasi kita kan, iya hari ini harus healing, ya kan, ada self reward, ya kan. Benar. Terus harus ngopi juga, gitu kan setiap Dan minggunya. generasi sekarang lebih ambisius karena pemimpinnya juga kerja gitu kan. Gitu maksudnya kan enggak gitu. Maaf Bapak, bukan aku yang sebut ya. Iya. Dan mungkin dulu juga pilihan kerjanya terbatas. Iya, karena kan nggak ya kayak sekarang ada editor, dulu kan buat apa? Ada juga dong, cuman enggak Iya iya dulu mungkin nggak dikenal kan. Ya. Ngedit itu ternyata pekerjaan. Apa Bukan dulu bukan hobi kan? Ya dulu ya benar. Ya sekarang lebih banyak. Iya. Sekarang jadi ada gamers, Iya. main game jadi atlet. Betul. Kan mungkin orang dulu mah ya cerita-cerita dari kapan gua main game dicarekan. Nah, Iya, main ya game kan dimarahin. kalau dulu kan menantu idaman kan PNS Iya. punya seragam. Iya. Kalau sekarang kan yang penting AdSense lancar, Bos. AdSense. Ya kan? Iya, betul. Makanya betul, kan betul. generasi sekarang banyaknya jadi influencer, jadi YouTuber karena exploringnya emang lebih banyak. Tapi ini akan jadi saling beradu ketika serba instan dan jadi pemalas. Apa maksudnya? Enggak, jadi yang ketiga ini adalah serba instan. Dan dampak negatif. Iya, jadi salah satu ciri khas dari generasi Z ini adalah serba instan yang tadi kita sebut kan. Beli pulsa nggak usah ke counter, makan juga jadi lebih mudah. Itu ciri khas dari anak-anak Gen Z. Jadi dia bakal nyari cara gimana caranya hal ini bisa lebih mudah, lebih simpel, dan itu melahirkan efek negatifnya ya jadi rasa malas kan. Betul. Bahkan kan milenial nyebutnya generasi sekarang tuh emang generasi yang manja gitu. Padahal mungkin buat kita itu bukan manja. Selama masih ada yang mudah, kenapa harus ribet-ribet kan? Oh iya, mungkin manja itu juga dibandingin sama generasi lain. Iya, makanya kan dulu mah sekolah teh lewati gunung, lembah Iya, gitu-gitu. Kalau kita kan mandatory ya. sekarang bisa online, ngerti nggak sih? Betul, Ada betul. universitas terbuka yang dari jarak jauh. Betul, Gitu kan. betul, Kalau betul. orang tua dulu kan ya namanya sekolah tuh pokoknya punya seragam. Berangkat ya kan? jauh. Iya, berangkat jauh pokoknya. harus rapi Ya. gitu-gitu kan. Sedangkan kan sekarang sekolah ada sekolah alam yang ya udah nggak ada seragamnya, kegiatannya pun bahkan ngelatih motorik yang dianggap kok sekolah cuma main-main aja, nggak Iya. ada duduk rapi, Iya. potong kuku gitu-gitu Iya, kan. benar. Ada homeschooling. Jadi Benar. memang generasi Z ini terkenal sebagai generasi yang serba instan. Betul. Karena memang teknologinya pun mendukung kan, Ya. sangat mendukung. Dan kalau kita hidup di dunia internet karena keterbukaan akses informasi jadi melahirkan orang-orang yang berjiwa bebas. iya betul. Bebas berpendapat, punya pandangan itu, Iya, bebas memilih Betul. dan lain-lain. Jadi generasi Z ini generasi yang memang tidak bisa ditumpangi sebetulnya, Wah, nggak bisa gokil. disetir gitu Gokil. loh. Soalnya mereka emang nggak suka kan, Iya. nggak suka ada intervensi terhadap hidupnya, bahkan orang tuanya sendiri aja, mah ini pilihan aku ya, Gokil. gitu. Padahal Kalau masih ada orang- padahal masih dibiayain orang tua nih. Sekolahnya aja besok masih minta jajan, tapi Kalau ada orang tua yang ngelarang-larang, wah strict parents. betul, gokil. kan ada tuh istilah-istilahnya kan muncul ya, istilah-istilahnya jadi Iya. muncul. Ya generasi Z, ya generasi kita jadi lebih bebas. Iya ya. Iya. Karena jadi serba tahu. Semakin diintervensi justru semakin berisik kan generasi kita. Ah. Semakin dibungkam kan semakin luber. Bener. Yang ini dibungkam muncul lagi, yang ini dibungkam muncul lagi. Gitu. Iya bener, generasi bagus. kita. Bagus sih, bagus. Iya, jadi dia emang gak bisa ada di lingkungan yang memang aturannya terlalu ketat gitu-gitu. Makanya kan kerjaan-kerjaan sekarang Nah, ada syaratnya WFA
apa? Iya, work from anywhere. Iya, gitu-gitu Iya, kan. iya. Jadi dia lebih suka bebas, yang penting kerjaan ya tetap kerjain gitu. Iya, 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 iya. Jadi Beda. nggak cuma dari pendapat, bahkan cara bekerja juga berubah kan. Tapi pertanyaannya ketika kita punya jiwa yang bebas, nggak jadi deh itu. Kenapa Kang Farhan? Kita juga disebut sebagai generasi yang positif, lebih sehat, artinya optimis dan percaya diri. Nah, Iya. itu Gen Z itu jadi dia sama ahli itu disebut salah satu generasi yang sehat. Artinya dia percaya dirinya lebih tinggi Kang Farhan, terus dia juga optimis, Betul. gitu-gitu loh. Lahir YouTube, tagline-nya juga broadcast yourself. Oh, Iya, gitu-gitu. Jadi siapapun bisa kan. Betul. Yang gitu-gitu loh. Iya, Jadi iya, iya. itu adalah salah satu ciri khas dari Gen Z, di mana dia sama ahli disebut sebagai generasi yang positif. Mungkin memang setiap generasi datang dengan positif negatifnya dari setiap generasi. Tapi salah satu generasi yang dibilang positif ya Gen Z, karena tadi dia percaya dirinya tinggi, terus dia bisa melihat banyak peluang yang dia ambil, gitu-gitu. Ya. Makanya sama ahli disebut sebagai salah satu generasi yang positif. Dan terakhir ini disebut juga generasi yang kritis, gak gampang kena hoax. Nah, betul. Itu salah satu bedanya Kang Farhan dari Ya. milenial. Ya. Kalau milenial ini karena dia lahirnya di masa peralihan, mungkin ya kita katakan peralihan. Jadi dia gampang banget kena hoax. Masih gagap teknologi. Betul. Itu Makanya dia. kan sampai ada ini jangan sampai ke grup keluarga gitu Terlihat kan. hari ini di grup Iya. keluarga kita yang suka nge-share berita yang tidak jelas. Iya, Itu betul, dilakukan betul. oleh saudara-saudara kita yang lahir di 1970, 700. Dari 97 ke bawah ya. Betul, mereka Iya, yang gitu. mungkin kaget ketika melihat ya gambar. Ya, Pokoknya- ya kita tahu itu editan, tapi kan Betul. mereka masih Kalau gambar. mereka ya udah itu ya apa yang mereka lihat ya itu bener gitu, Itu nggak cross check dia. dulu Ah, gitu bener. kan. Yang kayak nih lihat kalau durhaka jadi pari gitu-gitu kan. itu dia. Iya benar kalau orang kalau benar kalau orang Iya dulu kan kan? itu percaya. Iya, kayak, "Tuh, jangan saya gangguin juga mamahnya." percaya. Gara-gara Durhaka. nendang ibunya pas sholat jadi pari. Kita kan bener. generasi mereka kan percaya ya. Iya. Iya, kayak bener. iya. Bagus tuh. Kayak bahkan yang hoax lagi yang baru-baru ini kan, bahkan kita pernah kan prank di Indonesia yang hilang tuh di mana? Cadas Pangeran. Di Cadas Pangeran sama ular koneng. Kalau generasi kita kan kayak itu udah nggak masuk akal. Iya, itu jadi meme, Iya jadi kan. bercandaan. Tapi kan untuk generasi yang lain, sebelumnya turun. Ada iya yang kan, turun lagi. kayak wah ini mah dibawa ini mah ke dunia lain gitu kan. Iya. Iya, jadi oh, dia generasi kita jadi lebih logis. Heeh, betul. Karena akses informasi yang Lebih luas kan. lebih luas, tetap- Pengetahuannya tuh lebih luas, Betul, nggak selalu, mungkin mistisnya ada aja, tapi aja. lebih gimana ya? Ini pasti ada penjelasan ilmiahnya gitu-gitu. Nah, ini juga berkaitan sama tadi ya, berjiwa kritis. Jadi yang kelihatan salah tuh wah itu langsung bisa mereka nilai gitu loh Betul. Kang Farhan. Betul, Nggak betul, takut, mereka nggak takut, kayak mereka nggak diem ketika ngelihat yang salah-salah Iya, gitu, iya. berisik pokoknya. Iya, benar. Ya bahkan kan kasus yang tadi kita sebut kan, asam folat, asam sulfat, langsung tuh kan. Langsung. Semuanya Langsung. datang. Padahal saat itu juga wartawan bisa ngasih tahu, cuman Iya, enggak. cuman enggak, emang Nah, buat wartawannya bahan aja. generasi kita kan. Buat bahan aja biar ada pembahasan kan. Dan untuk data Gitu. untuk data berapa jumlah generasi yang dianggap kritis ini merujuk pada data Komisi Pemilihan Umum di KPU, daftar pemilih tetap untuk pemilu sebesar 200,4 juta jiwa dari semuanya. Dari jumlah itu kurang lebih 55% hingga 60% diantaranya pemilih muda. Wow, setengahnya. Iya, makanya. Setengahnya generasi kita. Iya, makanya. Gokil. Makanya kalau misalnya kita mau nih presidennya siapa gitu, yang mana, kita bisa jadi penentunya loh. Oh, iya. gitu. Iya, saya juga lihat Meskipun buzzer nggak ada banyak ya di gitu. tiga-tiganya. Jangan golput teman-teman. Iya, karena itu justru ini kita lagi nentuin nih masa depan kita mau kayak gimana Iya, gitu. iya. Sebelum kita jadi generasi yang diledekin sama generasi alpha kan. Iya, benar. Nanti kan giliran kita. Nah, ini password Facebook mama apa? Padahal itu Facebook dia. Ya, dan kita adalah setengahnya dari daftar pemilih tetap. Betul. Generasi kita sama generasi milenial mungkin sedikit kalau dibandingin ya bisa setengah-setengah Bahkan juga. dari salah satu penelitian ya Kang Farhan, ini generasi kita itu mencapai 2,5 miliar di dunia 2,5 saat ini.
2,5 miliar. Yang umuran kita. Iya. Satu dunia. Betul. Wah. Jadi emang banyak banget. Kalau di Indonesia ini mencapai 68 juta jiwa. 68 juta jiwa. kok dikit? Hei. Itu ada sih, ada rentang tahunnya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Iya, Jadi dia oke. menguasai. Iya, makanya kan ada ini ya. Apa bonus demografi ya buat kita ya? Ntar 2045 ya? 45 itu hitungannya berarti kita umur 43 tahun. Kayaknya aku udah punya anak deh. iya 40. Kayaknya aku sudah mulai menjadi emak-emak sosialita deh. Enggak, yang disebut generasi produktif itu kita. Dari 30-an kan. Yang 25 masih main COC. Ya, ya benar, kita adalah penentu, kita adalah suara terbanyak untuk pemilu kali ini. Gimana pun juga, apapun pilihan kita mungkin beda-beda. Ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada nomor 3. Asal jangan golput. Betul. Apapun pilihannya ya sama-sama lah. Ya. Mungkin kita tadi dilabeli sebagai generasi yang kritis, ya kritis juga dalam memilih pemimpin. Betul. Kita lihat track recordnya, kita lihat skandalnya, kasusnya untuk mempertimbangkan. Maksudnya bukan untuk membuli, hey. Karena banyak digunakan untuk buzzer. Anda yang dibayar, saya juga pengen. Oh enggak. Banyak yang juga buzzer-buzzer ini isunya untuk ngegoreng capres-capres ini iya, dengan betul. membuka kasus-kasusnya skandal. Ya boleh, asal jangan fitnah. Iya, gitu. Asal jangan saling menjatuhkan. Betul. Ini juga jadi apa ya? Jadi PR kita juga ya buat Gen Z kepada orang tua kita mungkin ya. Jadi lebih mengarahkan ibu, bapak, ini di kakak-kakaknya yang lahir 80-an yang gampang Betul. termakan hoax. Tolong dikasih tahu. kakak saya udah anak tua tuh, udah gampang banget tuh kalau dikirim WA gitu. Kalau nggak ngirim lagi katanya datengin malamnya. Benar. Ketuk nomor 1 untuk menghindari bencana itu dia beberapa karakteristik. Sebutin lagi dong, dari, biar teman-teman dari Jepun gak lupa. Yang pertama, karakteristik Gen Z ada apa Kang Farhan? Digital native, terbiasa dengan dunia digital, terkoneksi secara digital. Betul. Yang kedua ada ambisius, di mana Betul. mereka ini bisa dengan lebih baik mencari jenjang karir untuk kesuksesan mereka. Yang ketiga ada apa Kang Farhan? Karena kita lahir di dunia yang serba digital tadi, serba instan, melahirkan generasi yang pemalas, manja. Enggak, serba instan. Ini- Enggak, ini efek negatif bukan karakteristik. Parah yang bikin skrip. Jadi malas, generasi kita pemalas, ngantukan, sakit punggung, masuk angin, muntah-muntah. Jompo. Enggak, yang pertama teman-teman, Gen Z ini memang terkenal dengan digital native, yang yang kedua pertama lah. ambisius, Ya. yang ketiga ada Serba serba instan. instan. Yang keempat Berjiwa ada bebas. berjiwa bebas. Betul. Yang kelima ada Generasi positif. dan yang terakhir adalah kritis. Itu Itu dia dia. karakteristik dari generasi Z. Mungkin Betul. teman-teman ada yang mau compare di kolom komentar antara Z dan milenial ini, karena Kang Farhan tadi aku riset kembali sedikit. Luar biasa. Itu ternyata generasi milenial sama generasi Z ini adalah dua generasi yang sering berantem loh ternyata. Jadi kayak manja, kuno, kolot gitu-gitu Oh, iya. loh. Oh, iya, benar. Iya, jadi mereka saling Karena serang gitu. gapnya deket tapi perbandingannya cukup jauh. Iya gitu, mindsetnya jauh. Betul. Sedangkan taraf hidup lagi, usianya tuh Rentang enggak, waktunya- iya rentang waktunya tuh deket. Karena kan kalau milenial pas peralihan, kalau Gen Z mah pas udahnya, Betul. jadi deket banget. Makanya Betul. tadi kayak generasi Z sama generasi Y saling membenci. Ini faktanya gitu. Suka tuh kalau judul-judul clickbait gitu. Itu tadi 5 karakteristik. Emang 5 ya? 1 2 3 4 8 karakteristik. Beberapa karakteristik dari generasi Zoomer. Iya betul, generasi Z ya. Ini yang lahirnya dari tahun 97 sampai dengan 2012. 2012. Gokil. Saya Farhan Jamil. Emang udah habis waktunya? Udah habis. Belum nih, aku belum lihat yang gini-gini. Ayo dong. Ya, digital native tadi yang pertama ada ambisius, ada serba instan dan berjiwa bebas. Generasi kita adalah generasi yang paling banyak untuk menjadi peserta pemilu. Jadi nanti Manfaatkan dengan baik Betul. kesempatan kita ya. Saya Andina Oktaviani. saya Farhan Jamil. See you di next episode. Bye-bye. Jackpot luar biasa. Keren banget nih. Dapat googling nih. Ini googling.